Pemirsa Mahkamah Konstitusi hari ini kembali akan membacakan putusan mengenai batas usia yang tengah digugat, yakni maksimal usia 70 tahun yang bisa mendaftar menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Materi gugatan ke MK ini menurut banyak pihak bisa menjegal baca pres Prabowo Subianto yang pada bulan September ini berusia 72 tahun. Ya, dan kemarin baru saja berulang tahun ya. Dan mungkinkah hal ini terjadi apalagi pada Minggu malam Koalisi Indonesia Maju tadi malam tepatnya ini sudah mendeklarasikan baca pres Prabowo Subianto akan berpasangan dengan putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk berkontestasi di Pilpres 2024 nanti. Kita langsung bergabung bersama pakar hukum tata negara Bivitri Susanti yang juga sudah sering dihadirkan di MK untuk membantu MK maupun penggugat memutus sebuah gugatan. Mbak Bibip, selamat pagi. Selamat pagi, kedengaran nggak ya? Kedengaran Mbak, sudah ya? Terdengar dengan jelas. Okay. Mbak Bibip, baik. Prediksi Anda Mbak Bibip kalau kemarin ada plot twist, ternyata mereka dari batas usia tidak dikabulkan tapi lewat pasal alternatif menjadi kepala daerah. Nah, kalau kali ini apa prediksi Anda nanti akan dikabulkan atau ditolak? Kalau melihat permohonan-permohonannya, saya kira ini akan kemungkinan besar akan ditolak ya. Sebab kita harus ingat kalau kita perhatikan dari 7 permohonan yang minggu lalu itu yang terkait dengan batas usia minimum, memang permohonan yang pertama yang terkait dengan atau yang diajukan oleh PSI itu kan yang terkait dengan umur itu ya, itu memang tegas-tegas ditolak. Jadi kalau urusannya umur, saya kuat dugaan saya tetap akan ditolak dengan argumentasi open legal policy. Nah, kalau argumen lainnya tadi ya, misalkan kita semua mendengar tidak terlibat pelanggaran HAM, kemudian 2 kali nyapres, itu juga akan sangat sulit untuk dikait-kaitkan dengan dengan legal reasoning yang mungkin dibangun gitu. Memang saya fokus kepada argumentasi hukumnya ya, artinya saya tidak akan menganalisis apakah Pak Prabowo ini ikut campur dan seterusnya. Saya kira kita jangan bahas itu dulu, tapi kita bahas dari argumentasi hukumnya. Nah, kalau yang sudah terjadi, yang sudah kita bisa lihat sekarang adalah seperti itu. Kalau terkait dengan umur, seandainya MK konsisten dengan putusan minggu lalu, maka mereka akan bilang umur itu open legal policy sehingga tidak akan kami putus sebagai Mahkamah Konstitusi. Nah, jadi ini juga sekalian memperjelas, karena banyak sekali yang salah kaprah dengan putusan minggu lalu, Mas Iqbal dan Mbak Eva. Mereka bilang, wah ini kesempatan bagus untuk anak-anak muda di bawah usia 40 untuk maju. Sebenarnya keliru, karena kalau terkait dengan umur, MK tegas sekali bilang tidak bisa kalau umur itu bukan wewenang MK. Open legal policy ya. Jadi saya kira di sini mereka akan konsisten lagi. Mbak Bibip, kalau tadi Anda sampaikan prediksinya ditolak karena open legal policy ya alasannya. Tapi bagaimana dengan celah penambahan klausul yang juga sempat dilakukan di putusan sebelumnya terkait dengan batas usia minimal capres-cawapres? Ya. Ya, penambahan klausul itu walaupun kita bisa kritik di putusan 90 yang Almas Saki Biru itu, tetapi tetap ada kaitannya karena kaitannya ada di bagian sudah pernah terpilih. Nah, kalau yang kedua ini, maksud saya yang nanti akan dibacakan, itu cenderung lebih sulit bahkan untuk soal 2 kali nyapres dan maksimum, kalau maksimum 65 tahun itu tadi sudah dibahas ya, bahwa itu karena persoalan umur, angka begitu maka tidak akan diterima. Tapi kalau 2 kali nyapres, kemudian satu lagi itu tidak terlibat pelanggaran HAM, itu yang saya kira mengaitkannya akan jauh lebih sulit. Kita bicara secara hukum ya, kita tidak bicara intervensi politik dulu. Karena misalnya tidak terlibat pelanggaran HAM, nanti Mahkamah Konstitusi akan bisa berargumen pembuktiannya apa misalnya. Karena tempatnya bukan di ruang pengadilan di Mahkamah Konstitusi, memang harus dibicarakan di DPR. Kemudian soal 2 kali nyapres, biasanya Mahkamah Konstitusi juga akan mengeluarkan argumen soal hak asasi manusia untuk dipilih. Jadi tidak bisa Mahkamah Konstitusi sembarangan membatasi keterpilihan atau seseorang itu bisa dipilih atau tidak, karena itu adalah HAM, terutama hak politik ya setiap orang. Saya kira itu kesulitannya, sehingga akan sangat sulit dikaitkan karena kita harus ingat bahwa pertanggungjawaban hakim itu ada di legal reasoningnya atau pertimbangan hukum. Dan itu yang kita bisa lihat kemarin, sangat tidak bisa dipertanggungjawabkan, tapi kalau untuk yang pada pagi hari ini akan jauh lebih sulit karena kaitannya
sangat-sangat minim. Dan jangan lupa ada indikasi lain bahwa perkara ini tidak pernah disidangkan lama-lama. Bahkan kita tidak mendengar sama sekali ada pengajuan ahli dan lain sebagainya, tapi MK dengan lebih cepat langsung memutus, dan ini biasanya akan terjadi ketika MK sebenarnya sudah punya pandangan yang cukup fix. Mbak Bibip, jadi memang tadi Anda menyatakan sulit untuk mencari legal reasoning ya dalam gugatan kali ini. Tapi di sisi lain memang ini sulit untuk tidak mengaitkan bahwa ada unsur politisasi. Apalagi residu dari keputusan kemarin yang cukup kontroversial ya Eva, sampai sekarang masih dibahas. Bahkan di dalam internal pun masih ada pergolakan, saling melaporkan satu hakim dengan yang lain. Saldi Isra bilang MK seperti menggali kubangan sendiri. Nah, Anda memprediksi akan seperti apa nih? Karena tantangannya pasti akan lebih berat ya. MK disebut tersandra oleh konsistensinya sendiri, Mbak Bibip. Iya, itulah. Jadi kalau saya sih tidak mau masuk dulu ke dugaan-dugaan, karena kita bukan komentator bola ya, tapi saya harus membaca argumennya seperti apa dan konsistensi dengan putusan-putusan sebelumnya seperti apa. Nah, kalau melihat itu, maka kalau soalnya adalah 65 tahun atau 70 tahun, maka MK bahkan di putusan yang minggu lalu itu pun permohonan yang diajukan oleh PSI, mereka bilang kalau umur memang bukan tugas kami. Baru ngacoknya itu di putusan yang 90 yang Almas Saki Biru, mereka langsung mengklaim, oh kalau misalnya diberikan atau boleh. Nah, atau yang ini 2 kalinya pres dan juga tidak terlibat pelanggaran HAM, itu cenderung sangat-sangat sulit untuk dikaitkan atau diberikan argumentasi hukumnya supaya bisa menjegal Pak Prabowo ya dalam hal ini. Saya kira kita juga harus melihatnya dengan lebih terang di sini, dan kalau mau analisis aktor pun kita harus lihat di sini ada kepentingan langsung kalau terkait dengan Gibran, dan Ketua Mahkamah Konstitusi adalah pamannya. Tapi kalau terkait dengan Prabowo, saya kira walaupun aktor politiknya cenderung sama, tapi lagi-lagi kita juga harus membaca waktunya misalnya ya, yang ini demikian singkat ketimbang yang dulu. Kemudian indikasi waktu itu Pak Anwar Usman sempat mengatakan saatnya anak muda yang memimpin, yang ini tidak ada, langsung diputus. Jadi indikasi-indikasi itulah yang membuat kita bisa menyimpulkan bahwa untuk yang ini ada, menurut saya sih akan ditolak. Baik, Mbak Bibip, sejumlah pihak kan menduga putusan dari MK sejak sebelumnya ini sangat politis begitu ya. MK seolah memberikan karpet merah untuk Gibran Rakebuming Raka. Jadi tidak mungkin MK menjegal Prabowo Subianto yang sudah declare ya Prabowo Gibran. Tanggapan Anda bagaimana, Mbak Bibip, terkait dengan politisasi ini? Ya, kalau kita punya dugaan bahwa ini semua direkayasanya oleh koalisinya Pak Prabowo dan Gibran, maka tentu saja hal itu bisa dibenarkan. Nah, tapi kalau saya sih mau melihatnya secara lebih lurus nih dalam konteks apa yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Ya, saya kesimpulannya sama. Jadi barangkali ini kalau putusan MK saya concurring opinion ya. Pada akhirnya kesimpulan saya sama bahwa ini akan ditolak. Tapi saya melihatnya lebih kepada alasan-alasannya yang terlalu jauh untuk dikaitkan, diberikan argumentasi hukumnya untuk menjegal Prabowo gitu. Oke, nah menurut Mbak Bibip, putusan nanti apakah bisa mengembalikan kredibilitas MK? Oh, kalau soal itu saya kira tidak ya, karena sudah terlalu besar kerusakan yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi, dan terlalu besarnya karena yang kita bicarakan di sini konflik kepentingan, pelanggaran hukum acara dan lain sebagainya. Sehingga ini buat saya namanya putusan Mahkamah Konstitusi itu bukan soal menang atau kalah, tapi soal apakah argumentasi hukumnya bisa diterima dengan akal sehat atau tidak. Dan yang minggu lalu itu kerusakannya sudah sedemikian parah, sehingga kalaupun sekarang ditolak, itu tidak akan mengubah ketidakpercayaan kita pada Mahkamah Konstitusi. Sudah kadung rusak gitu. Sudah kadung rusak ya. Terima kasih Mbak Bibip, kita nantikan nanti apa putusan pada hari ini. Pukul 10 waktu Indonesia Barat. Terima kasih Mbak Bibip sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.